Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, sebelum saya mengkaji perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan, saya ingin ingatkan kondisi keagamaan dan beragama di zaman akhir. Di antaranya hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. La taqumu as-sa'atu hatta ya'ti ar-rajul ila al-qabr wa yatamarraqu fihi wa yaqulu ya laitani makanahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tegak hari kiamat sampai orang pergi ke kuburan lalu dia bergulung di situ dan mengatakan, aduhai seandainya aku yang menempatinya. Kenapa? Li'annahu laysa bihid din illa al-bala. Kata Rasul, karena nanti itu tidak ada agama kecuali bencana dan ujian. Sehingga membuat orang mukmin yang tegar di atas sunnah terasing. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yushiku ayyakuna khaira amwalil mu'min ghanam. Khaira malil mu'min al-ghanam. Hampir-hampir nanti
kekayaan terbaik seorang mukmin. Kambing yadba'uha 'alal jibali wa manabidis syajar, di gunung-gunung dan tempat tumbuhnya pohon. Yafirru bidinihi minal fitan, melarikan agamanya dari fitnah. Alhamdulillah antum termasuk orang-orang kampung yang tidak tersentuh dengan metropolitan. Tapi dajjalnya tetap ada, yaitu televisi. Ya, makanya harus hati-hati. Nah, sehingga wasiatnya Imam Az-Zahabi yang diturunkan oleh beliau di dalam kitab As-Siyar, yaitu Siyar A'lamin Nubala. Idza waqa'atil fitan, bila terjadi fitnah, fatamassak bis sunnah. Idza waqa'atil fitan, fatamassak bis sunnah. Walzamis samat, jika terjadi fitnah, pegang teguhlah sunnah dan banyaklah tenang. Jangan gaduh, banyaklah diam, jangan banyak komentar. Wala takhud fi ma la ya'nik, jangan menyeburkan diri dalam hal yang enggak perlu buat antum atau bukan wewenang antum atau bukan wilayah tugas-tugas antum. Contoh, ada orang kelas Ustadz RT atau kecamatan membicarakan tentang hubungan internasional Yahudi Timur Tengah, negara Arab. Apa faedahnya antum? Kenapa Saudi tidak membantu ini? Kenapa harus bekerja dengan ini? Wala takhud fi ma la ya'nik. Wa ma ushkila 'alaik. Apa-apa yang sekarang ini sulit, farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikan hal-hal yang muskil kepada Allah dan Rasulnya. Waqif, berhenti. Setelah itu, wa qul Allahu a'lam. Subhanallah, sikap paling lengkap. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang masuk ke tema kewalian, atau dalam bahasa kerajaan saya Jawa, kewalen sudah menjadi bahasa yang masyhur di tengah kita. Namun maknanya melenceng dari apa yang dimaksudkan oleh Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali dalam bahasa kita itu manusia sakti mondroguno, ora tedas paluning pandi, otot kawat balung wesi ketek tape. Wow, coba bayangkan ya, berjaya wijaya, peruh sak jeruning kara, peruh sak durungi winara. Artinya manusia yang kebal, tidak mempan dibacok, tidak mempan digoreng, dibakar, nggak kebakar, dimasukin air nggak basah. Coba itu kopiah anti air masih kalah itu. Nah, tahu sebelum diberitahu dan tahu sesuatu yang dibungkus rapi. Coba itu. Tahu sebelum diberitahu dan tahu sesuatu yang dibungkus rapi, mengklaim ilmu gaib. Tapi anehnya
Pernah wali ini diundang undangan makan bersama, dites apakah kewaliannya ini tetap masih hebat. Ingin tahu secara persis orang tersebut. Semua biasanya makan itu kalau di Pakistan itu berkelompok-kelompok. Nah, kelompoknya sang wali ini lauk pauknya di bawah nasinya. Wah, dia marah-marah. Kalian ini kurang ajar. Semuanya dikasih ayam bagus-bagus. Lauk saya mana? Masya Allah. Lauk di bawah nasi 5 cm aja nggak ngerti, apalagi yang ada di langit. Sehingga hadirin sekalian, bahasa kewalian mereka itu nggak dikatakan wali kalau belum sholat di Mekah, naiknya sapu atau sajadah. Mau kan? Sajadah. Itu. Ada lagi yang lebih hebat ya dari itu. Nanti jam 2 sudah sampai Lombok lagi. Padahal kalau jam 2 Saudi itu masih jam 10. Loh coba. Tapi namanya orang awam, kadang-kadang otaknya ini sudah dicuci, brainwash. Sehingga mereka itu dibikin tidak berkutik dan nggak bertanya yang ilmiah itu. Makanya rata-rata mereka itu kalau mau pergi ke dukun, utaknya dititipin sama tetangga. Katanya dia, Pak, saya mau pergi Pak, nitip utek. Lo mau kemana? Ke dukun. Lo kok makan nitip utek? Biar lancar Pak. Jadi kalau bawa otak bakal nggak lancar. Protes. Dikatakan sama dukunnya, kalau kamu banyak tanya begini, nggak sembuh, nggak keluar pangsit macam-macam. Ini, hadirin sekalian, sebetulnya sudah banyak usaha dari pemerintah untuk menghambat, mengganjal, dan juga meluruskan ini. Dari ulama, dari pesantren, dari pemerintah. Contoh, saya bacakan draft undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi ya Jakarta pada tahun 1965. Ya. Di panitia persiapan pelaksanaan pemberantasan klinik memutuskan. Klinik adalah praktek-praktek sesat yang dijiwai oleh nafsu-nafsu rendah, daya-daya kebendaan, daya-daya syaitoni, serta norma-norma, kaedah-kaedah, ajaran-ajaran, dan praktek-praktek gaib yang dilakukan oleh perorangan atau golongan beragama yang bertentangan dengan atau tidak merupakan bagian dari agama yang bersangkutan dengan tuntunan revolusi Indonesia. Praktek-praktek sesat itu melanggar norma-norma agama, kebatinan, kejiwaan, kerohanian, sampai aliran kebatinan sebetulnya nggak setuju. Lu kok ada ngaku kiai, wajinya sudah 4 kali, kalau dipanggil aja sudah susah. Coba kalau haji dipanggil berarti itu pada jajian 2. 3. Nah, kalau diketawain sekampung, wajinya banyak dia. Itu, Masya Allah. Maaf, ada kisah, ada orang habis haji mengundurkan diri dari ketua RT. Karena habis haji pun masih dipanggil Pak RT. Yo mangkel dia. Akhirnya, Pak, kita malam minggu kumpul aja deh. Kenapa Pak? Ya, habis saya sudah haji, nyari kuota susah, pernah hilang di Mekah 2 kali, masih dipanggil Pak RT coba. Oh, semua teman-temannya dikumpulkan, saudara-saudara sekalian, hari ini saya menyatakan mundur jadi ketua RT. Ada apa Pak RT? Ya ini gara-gara lo ini, ngomong Pak RT. Itu. Alhamdulillah. Dan norma-norma sosial hukum serta bertentangan dengan dasar falsafah negara kita
lalu harus diberantas dan dihukum. Loh, ini Pak. Masya Allah. Ini tahun 65. Nah, di sana juga ada draft RUU KUHP. Ya. Yang ini bernomor 293 yang dibahas tahun 2013-14 menyatakan setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahkan karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat pertama melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3. Ini dari sisi hukum positif kita. Nah, saya langsung akan membahas wali dulu. Nanti kalau ada waktu ya kita bahas dukun. Kalau enggak, insya Allah tahun depan. Ya. Hadirin sekalian, memang di Indonesia ini memandang dukun itu masih sangat prestis. Padahal orang nganggur. Enggak sekolah kadang dijulukin orang pinter coba. Makanya kalau lomba olimpiade dari seluruh negara, Jerman pinter bikin kapal selam, Amerika pinter bikin peluru kendali, Jepang bikin pinter robot cerdas, Indonesia pinter nyantet. Ayo, kapan menangnya? Nah, barang klenik yang dijajakan di tengah masyarakat memiliki banyak istilah. Ini saya hanya perkenalkan saja. Di dalam ilmu yang disebut dengan ilmu putih, biasanya tokohnya dikatakan kiai. Di Indonesia itu ada orang 4, sebetulnya hakikatnya sama. Dipisahkan itu kadang lebih susah, mendingan membedakan 4 orang. Rampok, maling, copet, korupsi. Jelas bedanya. Ini dukun, orang pinter, paranormal, kiai berkaromah. Itu. Nah, barang yang dijajakan diantaranya jaljalub kuantum, ilmu mahkota ashabul kahfi, tasbih karomah, minyak samsiah, minyak yasinan akbar, minyak tahlilan kubro, Ratu Raja Sulaiman, rompi rijaluh, batu umroh, haji belum dia. Ya, sure. Ini kayaknya nunggu kuota belum keluar, Pak. Ya, batu umroh. Zikir rezeki Sulaiman, uang kadam karomah, asma mahabbah akbar, gelang tangan karomah, krim Yusufa, sabuk keramat asmaul husna, sabuk hijabul a'dham, susu hikmah, hijab poligami. Nah, ini kalau yang ingin poligami lancar pakai ini. Insya Allah istri 4 diem tenang nggak protes. Kalau istrinya tiang masjid. Raja gaib anti selingkuh, minyak asian al-maunah, uang raja bil fulus, mahkota Sayyidina Ali, ilmu hikmah nurul qalbi, air suci Sunan Kalijogo, air karomah, minyak wangi asmaul husna, keris Nabi Adam, Quran Istanbul, sampai menikah dengan jin muslim. Masya Allah. Ini yang Islam katanya, ilmunya putih.
Adamnya kalau enggak malaikat, jin muslim. Adapun dalam dunia paranormal perdukunan versi kejawen ilmu hitam, maka ajiannya lebih seru lagi. Ajian lebur sukmorogo, susuk cair wijaya sukmo, pelet jaran goyang, pelet trisno gandrung, pelet patok asmoro, susuk 7 bidadari, raja pengikat sukmo, aji penglaris semar kuning, aji bojo sewu, mustika pengasian semar mesem, ajian mustika ratu, pelet gendam asmoro, mahabba karisma bulan purnama, ilmu gaib sukmo sejati, ajian gaib damai perkasa. Pasti ini untuk laki. Ajian puter giling sukmo, minyak suci penakluk cinta, berlian merah delima, aji naga penyatu jiwa, peci pengaribawa, raja tumbal, akik Nabi Sulaiman. Kalau ini Nabi Adam, kalau ini Nabi Adam. Jimat cagak perkoso, baju ontokusumo. Bahkan ketika selesai pembangunan Masjid Demak, para wali songo sedang iktikaf di masjid itu, maka tiba-tiba ada benda yang jatuh dari langit gedebuk. Ternyata setelah dibuka, baju ontokusumo. Semua wali make nggak cocok. Ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Subhanallah. Nih cerita. Akhirnya tibalah yang pakai itu Sunan Kalijogo. Ternyata pas. Sejak itulah dinobatkan yang berhak untuk menjadi imam Sunan Kalijogo, muadzinnya Sunan Bonang. Yang lebih hebat lagi hadirin sekalian, setelah itu baju ontokusumo itu dinyatakan menjadi Kiai Ageng Gundin. Nah, itu kiai, itu namanya. Itu termasuk juga keris Kolomunyeng. Itu keris ini asal muasalnya warisan Sunan Giri katanya. Pada saat perang Mojopahit dengan Giri Kedaton, maka pada saat itu pasukan Giri Kedaton kepepet. Apalagi santri-santrinya habis tidur, belum siap perang karena pasukan serangannya itu malam hari. Makanya Sunan Giri tidak habis akal. Langsung kolam yang digunakan untuk nulis kitab dilempar. Akhirnya apa? Munyeng-munyeng. Ya, mukulin semua pasukan Mojopahit yang ribuan, ketutuk mati, kepukul mati. Coba, Masya Allah. Rasulullah aja yang perang Badar tetap pakai pasukan, pakai pedang, bahkan istighosah minta supaya dimenangkan Allah. Ini main keris Kolomunyeng. Tuk, mati semua. Subhanallah. Ini makanya hadirin sekalian, ini yang menyebabkan orang Indonesia itu nggak maju-maju. Nah, nanti lebih asyik lagi kalau buku saya sudah selesai tentang Wali Songo. Itu kita bedah nanti insya Allah 5 tahun lagi. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kata wali. Al-wali dari kalimat al-wilayah yang arti lawan daripada al-adu yaitu musuh. Berarti maknanya sadiq, dekat. Qarib, muhib, katanya di dalam kitab Kamus Lisanul Arab juga disebutkan, Al-Qamusul Muhid juga disebutkan. Intinya makna secara bahasa itu teman, pelindung, pembela, pencinta, dekat, kekasih. Adapun menurut istilah di antara para ulama, ya Imam Abu Ishaq Az-Zujaj di dalam kitabnya Ma'anil Quran menyebutkan wali adalah orang yang setia menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Persis yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sama juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
ketika menjelaskan tentang wali, yaitu dikatakan wali itu wali karena kedekatannya dengan ketaatan, yaitu selalu mengikutinya. Dan Imam Ibnu Hajar juga menjabarkan bahwa wali Allah adalah orang yang mengerti tentang Allah, terus menerus berbuat ketaatan dan ikhlas dalam beribadah. Wali, walaupun seumur hidup tidak pernah punya karomah. Nah, hadirin sekalian, sebaliknya dari pemahaman orang-orang tasawuf itu, kalau tidak ada karomahnya maka walinya diragukan. Jadi kalau tidak ada karomah, kewaliannya diragukan. Ini problemnya. Ya. Dengan demikian, ketakwaan, keimanan itu asas daripada kewalian. Sehingga Abu Ali Ar-Wadbadi mengatakan, kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Carilah istiqamah, jangan cari karamah. Karena Tuhanmu menuntut istiqamah, sementara dirimu penasaran dengan karamah. Contoh kalau kita umpamakan, Pak. Seandainya salah satu ulama salaf yang karismatik, umpamanya Al-Hasanul Basri, dihidupkan lagi, datang ke Lombok. Kemudian dalam sehari menjelaskan tentang ayat-ayat syariah. Ya, paling yang datang itu aja. Tapi kalau sekarang menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyah, apalagi menunjukkan kesaktiannya, ludak enggak? Ludak. Penasaran. Sampai sekarang pendeta aja melakukan atraksi khurafat yang diklaim karomah, berbondong-bondong kok. Bahkan muslim ada yang ikut. Banyak yang tertipu dengan itu. Sehingga disinilah hadirin sekalian, jangankan nanti lambat laun agama ini semakin tergerus, kemudian syiar-syiarnya hilang. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, la tunqadanna ural islami urwatan. Tali Islam nanti akan terlepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika lepas satu, orang pegang berikutnya. Wa awwaluha naqdan al-hukmu. Yang pertama kali lepas adalah sistem hukum. Wa akhiruha as-salah. Bahkan nanti orang tidak kenal sholat, tidak kenal puasa, cuma la ilaha illallah. Nah, pada saat itu, apa enggak mereka itu tergiur sama rayuan Dajjal? Yang dia ngaku Allah, yang bisa merubah gunung menjadi roti, yang kering menjadi basah, yang sekarang kerontang menjadi hijau ranau. Bukankah sekarang apa yang disampaikan Rasulullah SAW hak? Hadirin sekalian, keutamaan wali. Dari hadis Rasulullah SAW nampak, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka telah saya izinkan untuk perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftarabtuhu alaihi. Tidaklah ada sesuatu yang digunakan taqarrub seorang hamba yang lebih baik daripada hal-hal yang saya wajibkan, yang saya fardukan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, kalau saya mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, saya akan menjadi pendengaran ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, melihat menjadi penglihatannya dia saat dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan menjadi tangannya ketika dia itu bekerja. Wa rijlahu allati yasma'u biha, dan dia akan jadi kakinya ketika berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyannah, kalau dia minta pasti akan aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idhannah, kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti saya lindungi. Maka Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan komentar terhadap hadis tersebut, siapa yang menegakkan kewajiban dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara nafilah,
maka doanya tidak ditolak. Karena adanya janji Allah yang dikuatkan dengan sumpah. Makanya di sini efek di antara tanda kewalian, doanya terkabulkan, dekat dengan Allah dan selalu mendapatkan pertolongan berupa berbagai macam kelebihan-kelebihan, termasuk di antaranya adalah al-karamah. Nah, di sini hadis qudsi ini dipelesetkan oleh sebagian orang wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu di dalam bahasa kitanya manunggaling kawula Gusti, menyatunya Tuhan dengan hamba, dan ini menyebar kurang lebih abad-abad 14-15 di Indonesia. Di Sumatera ada Hamzah Fansuri, ya, yang jelas-jelas dari pantun-pantunnya itu menunjukkan dia itu wahdatul wujud. Contohnya Hamzah Fansuri mencari Tuhan di Mekah. Hamzah Fansuri pergi ke Mekah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah, pergi dari Barus ke Kudus susah payah. Ternyata didapat di rumah. Ini pantun dia. Ya. Nah, di Jawanya ada Siti Jenar, Tanah Abang, Lemah Bang. Ya. Ini juga nanti kita akan jelaskan ajarannya, akidahnya, intinya membawa aliran Syiah wahdatul wujud. Syiah wahdatul wujud. Dan memang asal pemikiran itu dari mereka, ya, dari mereka. Jadi sebetulnya juga bangunannya adalah campuran antara animisme dinamisme, karena menyatunya Tuhan dengan manusia itu sebetulnya Kristen sendiri itu kena tercemar agama lama, sehingga Allah menjelma pada Isa. Kalau di Syiah Allah menjelma pada siapa? Imam-imam, termasuk Ali. Nah ini juga menjelma pada tokoh-tokoh tasawufnya. Ini manunggal. Itu pemikirannya mereka sangat sederhana, dibangun. Kalau sekarang orang itu sudah menyatu dengan Allah, dari mulai zikirnya syariat, meningkat pada tarekat, meningkat pada hakikat, meningkat pada ma'rifat, sampai gaib, maka di sanalah terjadi fana. Membias, akhirnya menyatu. Siapa Tuhan, siapa dia tidak ada, itu fana. Kemudian setelah itu tajalli. Itu berarti mulai ada nampak, penampakan tajalli. Setelah penampakan, penyatuan wahdah. Setelah wahdah mengkristal. Sekarang apa? Gula, teh sama air. Tidak bisa kita bedakan mana gula, mana teh, mana air. Menyatu jadi satu. Namanya wahdatul wujud. Itu. Makanya mereka itu zikir syariat la ilaha illallah. Meningkat lagi zikir tarekat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan goyangannya itu ada aturannya, enggak harus tengel-tengel begini. Itu kalau tengel-tengel tok pasti ketatap. Makanya yang mubtadiin itu kadang-kadang kamprokan sama temennya. Karena pas langgamnya enggak pas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ya. Saya dulu latihan juga lama, ya. La illallah, sampai begini, sampai histeri, sampai gendeng. Makanya di kalangan mereka itu sebelum wali itu ada tahapan namanya jadab. Jadab itu apa? Gendeng terhormat. Jadi nggak sadar, ngeblank karena dirinya pergi menemui Tuhannya, hilang sementara. Nah itu nanti kalau balik lagi itu sampai lupa santri-santrinya. Siapa kamu? Loh, saya sudah mondok di sini 3 tahun. Kok Mbak Kiai nggak ngerti? Oh, saya kemarin itu pergi selama 3 tahun, meninggalkan diri saya untuk menemui Tuhan saya. Terus Pak Kiai ini Tuhan apa Pak Yai? Ya saya ini Tuhan. Tuhan itu ya saya. Nah itu makanya Ibnu Arabi menegaskan
makhluk yang paling tertinggi tauhidnya adalah Fir'aun, karena dia sanggup menyatakan ana rabbukumul a'la. Kan? Sesat bareng-bareng sekecamatan itu kan repot. Nah, meningkat setelah zikir tarekat, zikir hakikat. Allah, 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 Allah. Ya biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah itu hilang suaranya satu persatu. Illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la itu. Antum kalau dengar zikirnya mereka seperti itu. Makanya kadang-kadang kita itu lucu ya, sepet gitu rasanya. Zikir kok dimain-mainin gitu loh, Pak. Ya illallah, la illallah, la illallah, la. Lah kalau tinggal la itu subhanallah. Nah, akhirnya nanti zikirnya tinggal hu sampai gaib hilang. Sehingga mereka zikir tanpa suara. Ini zikir gaibul gaib menurut mereka, ya. Dan ini sahih, ya. Dan antum bisa baca kitab-kitab tasawuf di dalam cara mereka berzikir. Ini hadirin sekalian, cara mereka menempuh. Nah, nanti kalau sudah gaib ini hilang berarti menuju kepada Sang Hyang. Karena di dalam agama Kapitayan animisme, kemarin juga saya sebutkan, Sang Hyang itu yang tidak bisa menyentuh dan disentuh ada 3, Semar, Togok, Manik, Maya. Kalau di dalam Hindu ada 3 juga, Brahma, Wisnu, Siwa. Untuk supaya bisa menyatu dengan menyentuh dan disentuh oleh manusia, berhubungan, connect, maka di dalam Kapitayan ada Tu, yaitu Tuhan. Di dalam ini Hindu ada Rama. Rama ini adalah dewa setengah manusia. Nah, untuk supaya bisa berhubungan, maka di sana ada pendekatan takarrub. Caranya dengan barang. Nah, disinilah Pak ketemu. Tawassul dengan barang itu nggak ada di dalam Islam. Mendekatkan diri kepada Allah kok dengan keris, dengan kembang telon, kembang setaman. Kadang-kadang mbahnya dibohongin. Bawa ke kuburan, katanya kembang setaman. Cuman setoples. Nah kan dibohongin. Mbah, gue datang mbah, bawa kembang setoples. Setaman bilangnya. Padahal cuma setoples. Itu mbahnya jadi bohongin, malaikat jangan-jangan juga sama dibohongin. Nah, sajen itu untuk mengundang Tuhan. Ini roh-roh jahat kalau di animisme. Di dalam dunia maya mereka itu punya raja Tuhan, kemudian roh leluhur, arwah-arwah jahat. Nah, arwah jahat ini suka mengganggu manusia, sehingga kadang-kadang harus ada prosesi penyenangan, menggembirakan Tuhan, atau semacam negosiasi. Jadi Tuhan itu dinego, ya, supaya tidak mengganggu, diakal-akali, dikasih wangi-wangian, dikasih bunga, macam-macam. Tuh. Sehingga hadirin sekalian, di dalam agama Kapitayan untuk menyembah harus ada benda. Benda yang disuguhkan, terus jelmaan daripada Tuhan itu. Makanya jelmaannya itu selalu ada tunya. Watu, tugu, setu. Terus apa lagi? Tutu. Hah? Apa? Kok satu? Ini nggak ada standarnya. Nah, makanannya namanya tumpeng. Wadahnya namanya tumbu. Ibadahnya biasanya dengan berdiri rukuk sama sujud. Berdiri namanya lajek. Rukuknya langka. Sujudnya namanya lungkup. Nah, setelah berhasil
orang yang menjadi jelmaan Tuhan itu juga memiliki nama ratu, datu. Nah, makanya datu itu orang yang sudah menjelma Tuhan menjadi manusia. Yaitu Tuhan setengah manusia, manusia setengah Tuhan. Nah, ini sehingga ulama kenapa memerangi ta'til sifat dan tasbih? Ada yang menyerupakan makhluk dengan khalik, ada yang menyerupakan khalik dengan makhluk. Artinya ada sebagian kelompok memakhlukkan Allah, ada sebagian kelompok mentuhankan makhluk. Tasbihul khalik bil makhluk, penyerupaan khalik dengan makhluk, biasanya penyerupaan khalik dengan makhluk dilakukan di luar Islam siapa? Yahudi. Allah dikatakan capek. Nah, kan kayak makhluk aja. Tasbihul khalik bil makhluk. Allah, Tuhan mulai bosan. Ya kan? Terus apa lagi? Ya, ada yang mengatakan Allah itu terbelenggu tangannya. Ada yang mengatakan Allah itu capek. Setelah menciptakan langit 2 hari, bumi 2 hari istirahat capek. Nah, baru menciptakan yang lainnya. Ini semuanya tasbihul khaliq bil makhluk. Di luar Islam didominasi oleh Yahudi. Di dalam Islam didominasi oleh ahlul filsafat. Memanusiakan Allah. Allah itu dianggapnya kayak manusia. Sehingga dibayang-bayangkan. Maka akhirnya apa? Terjatuh kepada penolakan. Saya nggak percaya kalau Allah itu semayam. Semayam kan manusia. Anda nggak percaya Allah itu punya wajah. Wajah kan manusia. Memakhlukkan Allah. Kemudian ada yang tasbihul makhluk bil khaliq, menyerupakan makhluk ini dengan khaliq. Di luar Islam didominasi oleh orang Nasrani. Sebetulnya sebelumnya sudah ada, sehingga Yesus atau Isa dikatakan Allah. Dan di Islam nular pertama kali ini Syiah, nular ke tasawuf, sehingga apa yang terjadi pada gurunya, pada kiainya, bahkan ada yang di kuburan pun masih dikejar-kejar kesaktiannya. Di kuburan, bergerak aja nggak bisa. Jangankan bergerak, antum pernah lihat mayat berdiri? Berdiri aja nggak bisa, masih dikejar-kejar. Bahkan sampai ada yang datang ke salah satu kuburan yang terkenal. Ana nggak perlu menyebutkan namanya. Kalau antum mau namanya secara khusus nanti setelah kajian. Itu sampai ada yang ambil tanah kuburan itu, setiap pagi dipakai kopi break. Ya, dimasukin ini, dudek. Diminum seruput sambil minta, ya, sama tawasul disebut namanya, ya, Masya Allah. Ini, ya, antum kalau nggak percaya coba aja bayangkan makamnya Sunan Kalijogo itu, pokoknya secara umum Demak itu per hari itu bisa 20 sampai 25 ribu. Sunan Derajat 15, Sunan Ampel 20, Sunan Bonang itu sampai 35, Sunan Gusdur 45. Itu 45. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan wali jelas ada yang tinggi, mereka yang sudah sampai kepada penyempurnaan kewajiban meninggalkan larangan dan sunnah-sunnah dilakukan. Dan yang kedua, ada yang menyempurnakan kewajiban meninggalkan larangan, tetapi sunnah-sunnah belum begitu dituntaskan. Tanda-tanda wali Allah, di antaranya tanda terbesar seorang wali Allah adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, mengikuti sunnah dalam ucapan dan perbuatannya, menimbang segala amaliyahnya dengan Alkitab wa sunnah, lurus akidahnya, istiqamah dalam pengabdian kepada Allah, dikabulkan doa-doanya, berhati lapang, ridho dalam setiap keadaan, mengerjakan kewajiban agama, meninggalkan larangannya, zuhud dari apa saja yang diperebutkan oleh manusia, seperti cinta popularitas. Seorang wali Allah tidak akan bakal pamrih, tidak ingin menonjol. Bahkan agama, sekarang ini saya terkenal gak terkenal, yang penting agama Allah yang terkenal. Saya ini sekarang dianggap gak dianggap, yang penting umat mendapatkan hidayah.
ketenaran, pangkat dunia, ambisi jabatan, dan harta kekayaan suatu perkara yang sama sekali bukan tujuan. Seorang wali bukan pengagum dunia, tidak hidup menjadi budak harta, dan tidak berlomba-lomba untuk mengejar materi dan kenikmatan sesaat. Bila dunia datang hanya sedikit, diterimanya dengan penuh qanaah dan sabar. Dan bila dunia datang dalam jumlah yang banyak, maka dia bersyukur dan digunakan untuk melancarkan ibadah. Bahkan dia lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangannya. Pujian dan cacian, miskin dan kaya, terkenal dan tidak terkenal baginya sama saja. Tidak ujub dan kagum terhadap kewaliannya, apalagi ketika saat diberikan oleh Allah karamah. Semakin tambah ilmunya, semakin tambah tawaduknya kepada Allah, semakin tambah amal baiknya, semakin takut kepada Allah, semakin tambah hartanya, semakin dekat dengan orang miskin dan lemah, semakin tambah umur, semakin tambah banyak amal solehnya, dan semakin tambah tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat jelata. Allahu Akbar. Inilah ungkapan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Dan itu puncaknya adalah Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Masyaallah. Rasul itu manusia paling tenar walaupun tidak pernah berpikir terbesit untuk itu. Siapa yang tidak kenal anak kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, bahkan non muslim saat adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat kita solawat, kenalkan Rasulullah SAW. Itu syarat menjadi wali Allah sekarang. Berakal. Makanya orang gila tidak bisa dinyatakan wali. Nah, anehnya kalau enggak gendeng itu enggak bisa dikatakan wali di tengah orang awam itu. Ya. Balik. Anak kecil yang belum balik belum bisa dikatakan wali. Kadang-kadang indigo yang punya indera keenam itu dinyatakan wali. Bukan, itu penyakit, diruqyah. Kok malah dipelihara? Ya aneh, orang sakit kok dikultuskan. Tindakan dan perilakunya senantiasa sesuai dengan apa yang dicintai Allah. Selalu menjauhi yang dibenci. Ya, tidaklah mencintai apa yang dibenci Allah. Tidaklah membenci yang dicintai Allah. Sehingga wali-wali Allah selalu mengikuti Allah, bersama Allah. Nah, saya tadi belum meluruskan. Tadi sebagian wahdatul wujud menjadikan hadis Rasul, saya akan menjadikan pendengarannya saat mendengar. Maksudnya, ketika orang itu menjadi wali Allah dan dekat dengan Allah, maka semuanya akan bersama Allah, dibimbing Allah, mengejar Allah. Kakinya dilangkah untuk mengejarkan ridha Allah. Tangannya bekerja untuk mengejar cinta ridhonya Allah. Telinganya digunakan untuk mendengarkan yang mendatangkan ridha Allah. Matanya untuk melihat apa-apa yang sekarang ini mendatangkan ridha Allah. Itu maksudnya. Ya, jangan dimelesetkan. Ya, jangan seperti Muhammad Al-Busairi. Saya akan mendapatkan limpahan syafaat Rasulullah karena namaku sama dengan nama dia. Loh, sama nama kok bisa mendapatkan limpahan syafaat? Berapa banyak pencopet namanya Muhammad, penipu namanya Muhammad? Gak bisa. Gitu. Berilmu tentang masalah usuluddin. Kenapa? Seorang wali kalau tidak menguasai ilmu tentang usuluddin, nanti bakal gampang ditipu-tipu oleh syaitan. Ada suatu kisah yang diturunkan oleh para ulama banyak. Yang dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana pada saat beliau berjalan ada naungan. Kemudian mengatakan, wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu. Sejak hari ini semua yang haram-haram halal khusus buatmu. Apa katanya Syekh Abdul Qadir Jailani? Ikhsa ya adu Allah, minggat wahai musuh Allah, engkau adalah iblis. Setelah itu naungan itu hilang, lalu mengeluarkan kalimat,
Wahai Abdul Qadir, saya telah menyesatkan 70 lebih orang macam kamu ini berhasil, dan aku gagal menyesatkan kamu berkat ilmumu. Maksudnya ilmu usuluddin, ilmu syariah. Bukan ilmu laduni yang dikisahkan di dalam kitab Al-Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, An-Nurul Burhani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang ngarang adalah Ja'far Al-Barzanji, yang termasuk menulis kitab Al-Barzanji. Di situ dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jailani ketemu Nabi Khidir selama mengembara 25 tahun. Setelah itu disuruh duduk, enggak bergoyang kemana saja, bertapa di situ di pinggir sungai sampai kencing kentut enggak sempat. Sampai termasuk juga mau buang hajat 3 tahun. Masya Allah, apa betah Pak? Ini sama Sunan Kalijogo bertapa di pinggir sungai sampai lumutan. Coba. Akhirnya setelah 3 tahun dilepas, dinyatakan berhasil, maka datanglah ke Baghdad untuk menantang debat dengan 100 ulama dengan berbagai macam ilmu, tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, semuanya. Ternyata kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan modal ilmu laduni. Pinter sendiri tanpa belajar, yang sering saya katakan ilmu bluetooth. Ya, karena pengen hafal surat Al-Baqarah tinggal ditempel begini. Nah, udah pindah suratnya. Alhamdulillah Mas, hafal Al-Baqarah saya. Akhirnya apa? Menang. Dengan apa? Karena keluar dari dadanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini cahaya yang mengambil ilmu 100 ulama. Sup, langsung goblok kabeh. Ya Allah. Kalau tidak mengerti ilmu usuluddin nanti juga wangsit yang benar, artinya bisikan yang benar, yang salah nggak tahu dia. Makanya saat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsiri firman Allah, alladzi waswisu fi sudurin nas, bagaimana kita bisa membedakan was-was itu bisikan dari malaikat dan bisikan dari jin? Kitab Allah wa sunnati, syariatlah yang membedakan, dan ini tidak bisa dibantah. Dan cenderung nanti dia tidak akan gampang terprovokasi oleh hawa nafsu. Ibadahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pengamalannya berjalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah diceritakan, Al-Lais mengatakan, wahai Imam Asy-Syafi'i, saya tidak akan percaya kewalian seseorang walaupun bisa berjalan di atas air, kurang walaupun bisa terbang di luar angkasa. Itu. Dan inilah akidah para ulama kita. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sehingga dari sekalian nambah-nambahi agama dengan dalil bid'ah hasanah itu enggak ada. Bahkan Pak, mereka-mereka itu tantang, coba antum tantang. Atau kalau antum berani nih deh, berani pakai mic ini, adzan. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, orang sekampung. Atau asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Pasti orang kampung datang. Pak, Bapak adzan aneh-aneh, Pak. Loh, kan Allah Ta'ala bagus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagus. Ya, tapi nggak pernah gue denger, Pak. Lah, Bapak membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad juga nggak pernah denger. Loh, tapi kan katanya ulama begitu. Ulama mana? Ya, saya juga bisa ngomong. Katanya ulama saya juga boleh. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Ya, kalau itu mah nggak ada ajarannya. Kalau ini juga nggak ada ajarannya, Pak. Sama. So, antum giring dari itu adzan aja, nanti nggak bisa ngomong mereka. Itu. Dan sekarang hadirin sekalian, dia sekarang bisa menambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alasannya apa? Kalau ini nggak boleh, ini juga nggak boleh, sama. Makanya yang kita larang itu bukan membaca, mengagungkan Rasulullah dan memberikan julukan Sayyidina. Cuma Rasul ngajarin enggak, syariat ada enggak? Seperti kita kalau ditanya, ada enggak dalil
sekian lafaz adzan yang diajarkan oleh Rasulullah ada ta'alanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Itu aja. Sama juga usolli. Pak, kenapa usolli? Ya paling dari sononya begitu, Pak. Gitu. Ya dapat-dapatnya seperti itu. Nah, disinilah wali Allah akan menjadi pembimbing agama, pembimbing rohani yang benar. Berilmu tentang cabang-cabang agama yang terkait dengan masalah halal haram. Nantinya tidak gampang tertipu oleh syaitan, bahkan iblis, serta masalah tata cara ibadah. Berakhlak dengan akhlak yang mulia dan meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintahnya disertai ikhlas dalam beramal dan mutaba'ah. Selalu merasa takut kepada Allah dan merendahkan serta memiliki perasaan kasih sayang kepada makhluk dengan disertai nasihat tulus kepadanya. Artinya sayang tapi tidak membiarkan dia melakukan kemungkaran, bahkan menegur, menasihatin, memberikan suatu teguran-teguran yang tulus, bagian daripada kasih sayang. Ini tentang masalah wali Allah. Dan oleh karena itu, wali Allah sejati kita bisa simpulkan, mereka yang bertakwa dan beriman selalu menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak makhluk, istiqomah di dalam beragama dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan berbuat baik untuk dirinya secara istiqomah. Dengan demikian, kita tidak serta-merta melihat keanehan atau khawarikul adah, klaim karamah sebelum kita cek itu. Kalau ada apapun bentuknya, maka karamah. Contoh, Asif, Perdana Menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa pindah singgah sananya Balkis. Karamah, karena kita lihat ketakwaan dan keimanannya. Ya. Zulkarnain bisa membikinkan negara bawah tanah yang terbuat dari cor-coran besi untuk Ya'jud Ma'jud. Karamah, karena dia orang beriman dan bertakwa. Bahkan Ashabul Kahfi bisa tidur di gua 300 lebih tahun. Karamah datang dari Allah. 3 orang yang terjepit di dalam gua bisa bergeser kembali. Karamah, karena kita melihat sosoknya beriman dan bertakwa. Bahkan Maryam Maryam ibunda Isa radhiyallahu an bisa menggoyang kurma, Pak. Tangan antum yang kokoh aja nggak akan bisa bergerak. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati usaqit 'alaiki rutaban janiyya. Goyanglah sehingga semuanya rutop-rutop itu jatuh. Karamah. Bahkan di kalangan sahabat Rasulullah, Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya Sariyah al-jabala di Madinah. Didengar padahal tentara itu sedang ada di Sam. Usaid bin Khidir saat dia membaca surat, datanglah naungan. Bahkan juga hadirin sekalian, di sana ada Ummu Aiman, saat kehausan dia menemukan air di dekatnya. Ini juga termasuk adalah karamah. Bahkan Sa'id ibn Musayyib pada zaman Ayyamul Harrah, peperangan ya di Madinah, saat itu tidak ada sholat sama sekali karena Madinah Mekah hancur. Setiap harinya, setiap sholat, Sa'id ibn Musayyib dari arah kuburan Rasulullah mendengarkan azan. Ini adalah al-karamah. Abu Muslim Al-Khawlani juga dilempar ke api, tidak terbakar. Juga ini karamah. Bahkan Uwais Al-Qarni meninggal dunia, tidak diketahui orang. Asbabnya apa, Pak? Karena doanya mustajab. Pada saat dia datang, pada saat Rasulullah SAW hidup, telah menceritakan akan datang fulan dan fulan dari Yaman. Kalau kamu nanti menemuinya, mintalah doa kepadanya, karena doanya sangat dikabulkan Allah. Pada zaman Abu Bakar tidak datang, pada zaman Umar datang. Itu pun dalam bentuk pakaian yang tidak diada-ada, lusuh, lecek, karena miskinnya setengah mati. Duduknya paling belakang. Dan peserta pun yang wufud. Al-wufud itu orang-orang yang datang untuk menyatakan masuk Islam dari Yaman, bahkan raja-raja. Itu diantaranya Wa'il bin Hujr, itu turunannya raja. Itu kaum bangsawan Wa'il bin Hujr itu dari Yaman. Nah,
Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap ada wufud, orang yang datang dari Yaman ditanya, ada enggak Uwais Al-Qarni? Pada saat itu tidak ada. Terus ditanya sampai akhirnya dia datang. Ada enggak di antara kalian fulan dan fulan? Unjuk tangan. Umar bin Khattab tersentuh sampai hampir menangis. Karena dia tidak bisa datang menemui Rasulullah. Padahal kalau ketemu statusnya sahabat. Allahu Akbar. Tapi dia tidak datang. Dan itu ditolerir oleh Rasulullah. Karena berbakti kepada orang tua. Subhanallah. Ya ikhwan. Birrul walidain. Tidak mengalahkan. Subhanallah. Ketemu Rasulullah itu mulia. Menjadi sahabat mulia. Ternyata lebih mulia birrul walidain. Ya. Oleh karena itu saat ada orang yang datang dari Yaman juga saat haji tawaf lalu ketemu Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, saya gendong orang tua saya dari Yaman ke Mekah. Tawaf dan sa'i. Sudahkah saya berbuat baik kepada orang tua saya? Belum walaupun secuil. Belum walaupun secuil. Nah, akhirnya apa? Wahai Uwais, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang orang yang dari Yaman doanya sangat mustajab, kalau datang mintalah kamu didoakannya. Akhirnya pada kaget teman-temannya, pada menghormati yang awalnya ikut itu selalu disisihkan. Allahu Akbar. Itu akhirnya diri sekalian setiap hari orang datang minta didoakan. Ya, capek dia. Waduh, kalau begini saya nggak bisa kerja. Bisa ujub, bisa ini. Akhirnya menghilang. Sampai meninggal dunia, ditemukan di jalan. Sudah dimandikan. Di balik kainnya ada kain kafan. Di samping meninggal dunia, sudah ada kuburan yang siap untuk dikuburnya. Allahu Akbar. Karamah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Hadirin sekalian, kita sekarang membahas yang lebih seru lagi soal masalah kaitannya dengan karomah ya. Nah, di sini ada yang polemik ya di antara ahli sunnah, itu jelas pandangannya terhadap karomah mungkin terjadi pada mukmin yang muwahhid, muttaqin, mukmin. Terus kemudian Mu'tazilah mengingkari, dia hanya menetapkan karomah. Sufi tidak banyak berbeda, cuma ada tambahan, dia harus membuktikan karomahnya. Ini aja dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, Asy'ariyah menetapkan tetapi tidak membedakan. Enggak harus orangnya itu mutakin, orang toleh, orang soleh bisa saja memiliki karomah. Ini perbedaan. Nah, termasuk karomah adalah firasat. Namun firasat itu ada 3. Firasat imaniyah. Itulah yang dimaksudkan firasat yang dimiliki oleh para ulama seperti Imam Malik, Sa'id bin Musayyib dan juga yang lainnya, farasat. Ya. Kemudian ada firasat riyadiyah. Dari pengalaman, dari latihan, dan penggodokan, dan ini tidak membedakan mukmin kafir. Bahkan biksu juga kadang mendapatkan hal ini. Nah, yang terakhir, firasat khalqiyah. Ini dari pengalaman analisa yang ilmiah. Contoh, ada orang bisa membaca dengan bahasa tubuh. Itu termasuk firasat. Contoh aja, orang itu sidik jari bisa diketahui psikologinya, mukanya, bentuknya, matanya, mata yang sorotnya tajam berarti menunjukkan tanggap, yang redup menunjukkan enggak tanggap. Itu semuanya adalah firasat khalqiyah. Ya, kepala yang besar menunjukkan orang ini cerdas, dada yang lebar menunjukkan ini lapang dada dan yang lainnya. Baik. Sekarang keramat wali setan. Nah, ini mulai kita masuk wali setan. Hadirin sekalian, dari penjelasan di atas,
Pembeda utama adalah iman takwa. Apapun kelebihannya, tidak bisa kita katakan wali kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, bahkan menyimpang. Bahkan keramat dan kelebihannya cenderung dari setan seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 121. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan-setan itu memberikan wahyu kepada wali-walinya liyujadilukum, untuk mendebat kalian, untuk ngeyel sama kalian, untuk melakukan semacam adu argumen baik fisik maupun pemikiran untuk mengecoh kita. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Bahaya. Dengan demikian setan itu enggak mungkin bisa menguasai orang mukmin. Ya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Dia hanya bisa menguasai orang-orang yang menjadi wali-walinya, yang berwala kepada mereka, yang tidak lain walladzina hum bihi musyrikun, yang melakukan kesyirikan kepadanya. Nah, dukun bukan wali, jelas. Ibnu Sayyad, Pak. Abdullah Ibnu Sayyad pada zaman Rasulullah itu hebat. Memiliki banyak kelebihan, tapi ternyata adalah dukun. Lebih hebat lagi nanti Dajjal. Ya, dia juga bukan wali, tapi musuh Allah. Dengan demikian, Rasulullah SAW menegaskan, innal malaikata tanzilu fil anan wa huwa sahab. Sesungguhnya malaikat itu turun di angkasa, ya, sahab, anan. Fatadhkurul amra, menyebutkan perkara langit. Qudiya fis sama, yang diputuskan di langit. Fatastarikus syayatin, dicuri oleh setan itu as-sam'a. Fatasma'uhu, kemudian dia mendengarkan. Fatuhihi ilal kuhan, diwahyukan kepada dukun. Fayagdzibuna ma'aha mi'ata kidbatin, dia dustakan dengannya 100 kedustaan. Makanya Pak, antum lihat, rata-rata dukun itu yang benar satu, dustanya ribuan. Contoh, ada orang pergi ke dukun, selalu diceritain, Pak, ini dukun ini ahli, bisa mengembalikan barang hilang. Mobil Avanza aja kemarin Pak ketemu. Cerita tetangga lagi Avanza. Sampai 10 mulut Avanza, 100 mulut Avanza. Berarti yang ketemu cuma satu, yang nggak ketemu ratusan. Nggak pernah diomongin. Nah itu. Menipu. Makanya, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tahu nggak? Maukah aku ceritakan kepada kalian, kepada siapa setan-setan itu turun? Turun wangsitnya kepada para pendosa dan banyak berbuat dusta. Afakin pendusta, athim berbuat dosa. Itu. Kayaknya kalau orang-orang pergi ke dukun kan selalu memberikan kabarnya itu gembira. Pak, Mbah, saya datang nih Mbah, kehilangan ayam. Ada, sampai ayam datang ke dukun. Kambing datang ke dukun. Hilang kebo datang ke dukun. Mau nanam kadang ke dukun. Bahkan hadirin sekalian, mau nikah datang ke dukun. Sampai motor hilang, mobil hilang datang ke dukun. Apa jawabannya dukun? Pasti ngomong, tenang dek, mobilnya masih ada. Ya adalah di tangan maling. Itu. Ya selalu itu. Ngomong pasti masih ada. Ada, tenang. Pokoknya jangan khawatir. Itu dihibur terus. Nanti kalau sekarang bedeknya, urunnya, maharnya itu besar, wah langsung keluar semuanya. Ini dek, petunjuk dari langit. Wah, sebutin semua. Tapi kalau nggak bawa apa-apa, wah dek, kayaknya ini malaikatnya masih belum connect ini. Jadi kalau bisa kamu datangnya sih nggak tepat waktu. Hal lahir kamu apa sih? Jumat Pon. Wah, kalau Jumat Pon itu memang nasibnya kamu di timur. Nasib mujurnya di barat, matinya di timur, sakitnya di utara. Nah, selatan itu hilang-hilang barang. Nah, pas banget. Kamu kan sedang lagi di Jogja kan? Rumah kamu di Tuban. Nah, ini sulit ketemu.
Udah, nggak keluar. Coba. Kalau sekarang dikasih uang banyak, wah, ini bisa diusahakan. Ini kayaknya dia ini punya kelemahan, ya, harus dibelikan pisang emas. Pisang emas itu satu gepoknya itu harganya 5 juta. Waduh. Terus harus juga kamu beli kambing, satu kambingnya 4 juta. Udah 9 juta. Itu penipu. Ada yang pakai melihat itu tangan, kuku ya, ada telapak. Itu biasanya anak-anak kecil begini. Didatangkan, biasanya yang umur 5 tahun, 4 tahun. Dek, nanti lihat kukunya Mbah. Ini ada barangnya hilang nih, biar ketemu, kamu nanti lihat aja, kosongkan pikiran. Nah ini maknanya jinnya supaya masuk. Nanti kalau sudah mukanya kelihatan kayak siapa, bilang sama Mbah ya. Iya Mbah, dah, baca bismillah. Lihat aja ternyata. Gimana Dek? Udah jelas? Udah Mbah, ini kayaknya udah mulai lamat-lamat ya. Nanti lagi sebentar lagi ini jelas ini. Ya. Udah gimana? Wah jelas Mbah. Siapa? Kayak siapa mukanya? Kayak Mbah. Dia anak kecil kan jujur. Dia maling juga supaya sukses datang ke dukun cari ilmu apa? Sirep. Sirep itu supaya orang nggak bangun tidur terus pules. Makanya maling sukses. Untuk supaya sukses cari ilmu sirap ke dukun. Orang tawuran supaya menang cari ilmu kebal ke dukun. Bahkan santri pulang supaya nggak bayar dikasih dzikir dukun baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. 41 kali nggak napas. Nah nggak bayar karena pingsan pasti. Pelak nggak ada, kondektur yang katanya udah Pak bawa ke rumah sakit aja Pak, nggak usah bayar. Itu Quran itu kalau nggak dikaji betul, disebutkan salah satu ulama, ya orang mengajarkan Quran. Ya kalau saya ngajari normal begini, kayaknya banyak orang yang nggak dengar. Akhirnya apa? Mengajarkan tambahan bid'ah. Itu. Siapa yang sekarang ingin tengkar menang, baca inna a'tainakal kausar sambil ngampleng inna syani'aka wal abtar. Nanti itu langsung tumbang. Supaya nanti masaknya enak sambil ngulek bumbu, baca inna a'taina 4 kali enggak napas. Nah, itu ilmu-ilmu yang ini. Apalagi ilmu pelet. Idh qala Yusufu li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum. Ketika li sajidin enggak napas baca 71 kali sambil batin anak perempuannya. Wah, itu datang itu bapaknya. Nah, sekarang kita akan bahas ilmu laduni. Nah, ilmu laduni tadi. Ilmu laduni ini didasarkan atas tafsir kebatinan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu diambil dari surat Al-Kahfi, ya, muamalah ilmu yang diberikan khusus Allah kepada Nabi Khidir yang akhirnya nanti Nabi Musa alaihissalam belajar dan akhirnya juga tidak lanjut. Nah, juga wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ditafsiri yang pertama kali adalah orang Syiah yang gemar filsafat, lagi sangat parah di dalam kesesatannya, yang mati tahun 199, namanya Hisham Ibnul Hakam. Dialah yang pertama kali penggulir ilmu laduni, yang tidak lain adalah secara implisit distorsi, terselubung atas nama ilmu karamah, atas nama Islam untuk menjauhkan orang dari Alkitab wa Sunnah. Lah kalau orang sekarang bisa pintar tanpa belajar, orang bagaimana semangat mempelajari Al-Quran dan Sunnah?
Bagaimana majelis-majelis tentang pelajaran tafsir itu makmur, pelajaran sunnah makmur, kalau orang sekarang sudah pandai sendiri tanpa belajar? Ini adalah proses di antara sekian proses musuh-musuh Islam untuk mendistorsi, merusak Islam dari dalam. Sehingga hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mereka akhirnya itu malas mencari ilmu, malas belajar. Bahkan hadirin sekalian, jangankan membaca kitab Fathul Bari, baca kitab segini aja sudah semerpet itu ngantuk. Ini kelemahan. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ajaran tasawuf dibangun di atas kemalasan. Itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan. Ya, kedua merusak sanad-sanad hadis sehingga hadis yang palsu, dhaif jadi sahih kalau cocok dengan wangsit mimpinya. Bahkan sebaliknya, hadis yang sahih walaupun di Sahih Bukhari dan Muslim akan menjadi dhaif, enggak laku kalau bertentangan dengan mimpi dan wangsitnya. Itu mimpi nomor satu. Makanya Abu Yazid Al-Bustami di antara sekian tokoh Wahdatul Wujud mengatakan, kalian mengambil ilmu dari mayit ke mayit. Kami ini mengambil ilmu dari hidup kepada yang hidup. Hati saya hidup, ngambil Jibril langsung dari Allah. Bahkan kadang-kadang kita direct langsung Allah. Jibril kita tinggalkan. Oh, coba bayangkan, Jibril aja nggak laku. Hebat kan dia? Ya, menganggap menimba ilmu suatu yang tercela. Makanya Imam Ibnu Jauzi menukil bahwa ada seorang syekh sufi melihat seorang murid membawa papan tulis. Dulu itu tempat tulis itu pakai papan ya dulu. Sembunyikan auratmu, malu-maluin kamu. Masya Allah. Bahkan mereka saling memberikan suatu pemiu-pemiu sesat untuk meledek mereka-mereka yang belajar. Ini asas ilmu laduni. Sekarang Imam Ibnu Jauzi juga mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu yang bersumber dari ilham yang masuk ke dalam hati tidak bisa mengganti ilmu mangkul yaitu syar'i. Begitu juga ilmu nakli tidak bisa menjauhi dari ilmu syar'i. Maksudnya akal, dari akal menjauhi ilmu ini syar'i. Karena ilmu akli ibarat makanan, sementara ilmu syar'i laksana obat-obatan, maka satu sama lain tidak bisa saling mengganti. Nah, dari sinilah hadirin sekalian, kita harus terus menghidupkan. Ya, bahkan di antara ciri al-ghuraba adalah menghidupkan sunnah ketika dimatikan, mempelajari Quran ketika dipadamkan. Itu ciri-ciri al-ghuraba terasing di zaman akhir. Nah, ilmu putih ini biasanya yang mengajarkan kiai, tempatnya pesantren. Sebetulnya Pak, pesantren itu diambil dari Hindu. Awalnya dulu Hindu, Buddha itu memiliki padepokan namanya Mandala. Kemudian yang belajar itu namanya santri. Ya, itu ya, santri. Nah, itu tidak diganti oleh mereka-mereka yang dulu berdakwah yang dikatakan Wali Songo, itu tetap dipakai. Kalau mereka cantrik, mereka santri, ya. Mandala, pondok. Langgar, sanggar, gitu kan. Makanya ada istilah tempat sholat itu langgar. Kalau mereka sanggar, makanya mereka itu diajak oleh mbah-mbah wali itu, mari sholat. Jadi sholat itu tidak hanya sembahyang. Kalau mereka itu kan sembahyang. Jadi Tuhan mereka itu yang widi, yang wisesa, yang sampai orang mati pun dikatakan mendiyang, gitu ya, mendiyang. Maksudnya kembali kepada Allah yang. Nah, saat itu hadirin sekalian, langgar tetap sanggar. Makanya saat orang-orang diberitahu, hadirin sekalian, sembahyang itu tidak hanya boleh disanggar, tapi juga boleh dilanggar. Seneng dia. Wah, akhirnya pada datang ke langgar. Oh iya toh Mbak, sekarang kalau sembahyang boleh dilanggar. Loh boleh, silahkan. Itu. Akhirnya dibikinin di tempat depan masjid itu, karena nggak ngerti wudhu, biasanya ada kolam-kolam itu, ya, supaya nggak ngotorin. Itu memang pelan-pelan. Ya. Makanya saat dialog antara Sunan Ampel yang terkenal dengan wali salaf, ya, wali salafi itu, nanti saya akan buktikan mereka itu berakidah salafus soleh, itu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bunang. Ya.
Itu menukas. Kalau sekarang tradisi adat istiadat ini dibiarkan, kemudian diamalkan, diklaim menjadi Islam, apa enggak takut bid'ah? Katanya Sunan Ampel. Cuma di sini forum lebih mayoritas mengatakan, iya Mbah, memang ini nanti bisa aja dianggap bid'ah. Tapi kondisi yang sekarang tidak memungkinkan. Kita warnai aja. Katanya Sunan Kudus, memang kalau saat ini kita rubah frontal berbahaya. Barangkali nanti kita berharap ada generasi berikutnya yang bisa menyempurnakan. Doa harapannya nanti ada yang menyempurnakan, belum tuntas. Dulu wali yang dikirimkan Sunan Giri ke Lombok ini kan ceritanya belum tuntas pulang. Akhirnya sholatnya baru 3 yang diajarin. Balik dia. Ternyata mau kesini lagi, kila karena kapal perjalanan juga sudah susah, kila katanya walinya itu mati. Beda dengan Sulawesi yang datang itu Datuk Ribandang dari Pakanbaru, ya, dari Minangkabau. Dulu yang dakwah ke Makassar, ke Sulawesi itu Datuk Ribandang. Makanya Islamnya lurus cenderung di Sulawesi itu. Karena memang dia dulu itu perlu diketahui bahwa Sumatera itu mengalami 3-4 kali tahapan. 4 kali pertama animisme, kemudian muncul Islam, terpengaruh dari Aceh, ketika Mereselu masuk Islam, kemudian raja tersebut menamakan dirinya Raja Malikus Soleh. Kemudian turunannya diantaranya adalah Malik Zohir Shah. Dialah yang dipuji-puji oleh Ibnu Battuta saat datang ke Aceh 2 kali. Ya. Dia seorang raja yang sangat komitmen dan teguh di dalam berpegang agama Islam. Mazhabnya Imam Syafi'i dan sangat mencintai ulama. Setiap Jumat itu selalu ada taklim di kerajaannya. Ya, semuanya ulama-ulama, perdana menteri dan menteri-menterinya, ngaji semua pejabat-pejabat tingginya sampai nanti asar. Setelah itu makan bersama, setelah itu pulang rajanya ke tempat istananya dan para pejabat pulang ke istananya. Kemudian setelah itu muncul raja paling kuat adalah Iskandar Muda. Kenapa? Dia dikatakan Iskandar Muda. Ya, nama aslinya bukan Iskandar Muda. Karena setelah terjadi deal hubungan politik kenegaraan dengan Turki, bahwa kita ini adalah pengganti Iskandar Dzulqarnain. Katanya Imam Mujahid, raja kuat di dunia ini cuma 4, 2-nya kafir, 2-nya muslim. Sulaiman sama Dzulqarnain. Yang kafir Bukhadnezzar sama Namrud. Nah, kamu Iskandarnya Asia Tenggara, kita Iskandarnya Eropa dan Arab. Sejak itulah dia mencanangkan diri, menobatkan dirinya Iskandar Muda. Cuma dia terlalu longgar terhadap tasawuf sehingga muncullah tadi Hamzah Al-Fansuri, kemudian Samsuddin Sumatrani, kemudian muncul Abdul Rauf Singkel. Namun setelah Iskandar Sani yang jatuhnya menantu, maka pada saat itu diperangi habis, apalagi setelah datang ulama dari Pakistan yaitu Nuruddin Ar-Raniri. Dialah yang membabas habis wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti yang ada di Aceh. Ya, setelah Allah tanpa berkat dakwah dia mungkin masih utuh, walaupun sekarang masih kuat juga aliran wahdatul wujud di Aceh ini. Nah, ini soal masalah ilmu putih. Ilmu hitam biasanya padepokan yang ngajari dukun kafir, kerjasamanya jin ibrit, ya, jinnya itu kafir, sadis, dan biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat kotor, pengorbanan. Contoh aja dengan sekalian, pernah terjadi bagebluk di daerah Lumajang. Itu 4 lurah melakukan upacara pengorbanan, menyeburkan diri ke dalam kawah 4-4-nya untuk tolak balak supaya hujan. Dan sebelumnya juga sudah ada. Bahkan zaman Maulana Malik Ibrahim datang itu sudah biasa di Jawa itu kalau minta hujan pengorbanan, perempuan gadis yang masih belia itu dibakar. Dan ternyata setelah kita baca sejarah agama-agama yang ada di India juga sama, dibakar juga. Ada pembakaran, tapi yang di sono dibakar janda.
Ya, Janda dibakar. itu. Jadi janda di sana kalau sudah mau nikah nggak boleh. Kalau ditinggal suaminya meninggal nggak boleh nikah. Makanya ketika sudah mentok hidupnya yang ngorbanin diri, jebur sungai, bakar diri. Ini agama lama. Ya. Nah, ini sekalian, ilmu putih yang ilmu hitam ini yang tadi sudah kita sebutkan jimat-jimat macam-macam. Pengorbanannya sekarang ini macam-macam, bisa kadang-kadang kepala kerbau ditanam di jembatan ketika bangun jembatan, ditanam di pondasi gedung ketika bangun gedung, atau di depan rumah namanya tumbal-tumbal. Mereka juga mengistilahkan setan, sudah punya ada istilah sendiri. Gondoruwo, Wewe Gombel, Buto Ijo, Nyi Blorong, Kiai Blorong, terus Nyi Sekar. Kalau Nyi Roro Kidul itu jaga lautan selatan, Nyi Sekar lautan utara. Itu Nyi Sekar namanya. Ya. Itu sudah ada penjaganya semuanya. Itu. Sampai sampai itu yang Mbah Tua itu yang jaga Gunung Merapi, ya, Mbah Marijan itu juga menyatakan sebagai wakil Nyi Roro Kidul untuk jagai di situ. Sehingga sampai terjadi gunung meletus pun tetap di sana, teguh istiqomah. Ya, enggak bergeming, bahkan mati dalam keadaan sujud. Ya, sujudnya ngadep ke kidul, ya. Itu. Ini dan bahkan ada di antara mereka dalam keadaan caranya nyantet itu Quran didudukin sambil dalam keadaan junub baca mantra. Ada yang memakai Quran itu dipakai sandal. Dibuat buang hajat sambil buang hajat baca mantranya. Kadang-kadang dioplos kejawen juga ini dicampur Islam. Quran ditulis pakai darah haid. Ya. Ada di antara mereka nyantet namanya santet Sabdopati. Bahkan bergaransi. Bergaransi. Santet sekarang semua bergaransi. Ya. Jadi ternyata bukan laptop, bukan komputer, bukan HP aja yang garansinya, santet bergaransi. 75 juta dijamin bablas. Kalau nggak kena, tarik lagi, silakan. Itu mereka mengambil batang pisang, kemudian setelah itu ambil kain kafan. Dihayalkan bahwa batang pisang itu dia nanti akan mati seperti dibungkusnya. Itu terus kemudian dirapal, dipuasai, dibacain mantra. Nah, mantra itu jenis dil, kalimat untuk mengundang setan. Mantra namanya. Mantra itu macam-macam, tergantung kesepakatan kan. Ada mantra kulhu sungsang, ada mantra yang dibikin oleh Sunan Gunung ini, Sunan Kalijogo, itu paling disenangi orang Jawa, namanya Kidung Rumeksa Wengi. Itu dibaca hampir semua kejawen, bahkan itu diyakini lebih manjur ketimbang Quran dan Sunnah, ya, lebih manjur. Ada mantra panen, ya, Mbah Sri, ya, saya mukul leher kamu jangan takut, karena pisau ini adalah pisau sakti. Itu mantra untuk panen. Sebelum panen baca itu mantra. Dengan demikian mantra itu adalah kesepakatan antara jin dan manusia ketika saat tanda tangan MOU untuk saling manggil-memanggil. Itu nanti kalau saya butuh begini tolong datang dengan cara begini ini. Ada di antara mereka menyembelih burung gagak pada waktu Kemis Legi, Kemis Kliwon, Jumat Legi. Itu. Karena Kliwon Legi ini hari paling bagus buat untuk kejawen. Karena Kliwon itu tengah, Legi itu barat. Jadi sangat baik menurut mereka. Makanya orang itu kalau wetonnya hari lahirnya itu Jumat Kliwon. Wah, itu udah hebat itu. Jumat itu 7, Kliwon itu 9. Berapa itu? 7 sama 9 berapa? Nah, itu udah gedong itu kalau enggak surga. Nah, tapi kalau sekarang Selasa Wage, waduh, itu telulas, sial itu. Itu. Yang lebih lucu lagi hadirin sekalian, orang itu kalau di Jawa kalau nikah rumahnya utara jalannya ke barat nggak jadi. Rumah jodohnya itu ke utara terus ke barat nggak jadi. Kenapa? Karena di dalam sastra Darmo Gandul, serat Darmo Gandul disebutkan kan
Bahasa Jawanya arah itu kan kulon, wetan, terus lor, kidul. Harusnya kan wetan dulu. Harinya orang Jawa itu wetan. Wetan itu wiwitan mulai. Itu. Kulon baru kelonan. Maksudnya berhubungan suami istri. Nah, baru kidul, dudul. Nah, baru setelah itu ngelor, melar, hamil. Nah, itu. Makanya dari sekalian kalau kita baca sastra-sastra itu subhanallah, kotor dan jorok. Apalagi ada sastra serat tafsir Darmo Gandul. Itu Masya Allah pornonya setengah mati. Itu. Jadi buku-buku yang ada itu subhanallah. Apalagi Suluk Linglung. Suluk Linglung itu karangan disinyalir Sunan Kalijogo yang linglung mencari Tuhan gak ketemu-ketemu. Akhirnya ketemulah Sunan Bonang. Diajari ilmu sampai mentok. Akhirnya habis ilmunya disuruh pergi ke Mekah. Untuk menunaikan haji, maka dia pergi melalui sawah, naik gunung, loncat, sampai akhirnya di pantai Kulon, sambil renang sampai Mekah. Itu. Nabi Muhammad aja nggak pernah Pak haji renang. Ini Sunan Kalijogo haji renang. Sampai Samudra India ternyata nggak berangkat karena ketemu Nabi Kilir, yang maksud Nabi Khidir. Karena orang Jawa susah ngomong Khidir, Nabi Kilir. Dari situlah akhirnya diajari ilmu-ilmu laduni. Lalu saat sudah cocok, maka Nabi Khidir memerintahkan Sunan Kalijogo untuk masuk tubuhnya. Dan masuknya lewat telinganya. Coba. Ini kan kayak Karno, lahir dari telinga. Wayang itu oke lah. Ini manusia. Ya. Apalagi serat Dewa Ruci itu lebih menunjukkan akidah batiniyah yang wahdatul wujud. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira hadirin sekalian, intinya kasyaf ilham mimpi ini juga sama. Saya ingin tegaskan soal masalah mimpi. Ini ada komentar indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Soal masalah kaitannya dengan mimpi, bahwa adapun mimpi tidak berbeda dengan ilham kasyaf, ada yang bersifat rohmani, ya, rohmani, alias dari Allah, ada yang nafsani dari was-was atau unek-unek pribadi kita, ada yang syaitani dari syaitan, sehingga tidak dijamin maksum kecuali Rasulullah SAW. Kalau orang mukmin, ru'yal mukmin juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Makanya kadang-kadang ngimpi rohmani itu ya insyaallah ya terima. Kalau jelek jangan diceritakan. Pernah ada orang yang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ra'aitu fil manam. Saya tidur. Mimpi ka'anna ra'si duriba. Kepala saya itu dipukul-pukuli sampai remek. Fatadah roja, sampai ngelundung, ya, sampai menggelinding. Fastattu ala atharihi, sampai bangun pun masih terasa. Subhanallah. Kadang mimpi juga seperti itu. Faqala Rasulullah SAW lil a'rabi, Rasulullah SAW mengatakan kepada orang A'rabi, Badui tersebut, la tuhaddisin nas bitala'ubi syaitan, jangan kamu ceritakan permainan syaitan kepadamu, bika fi manamika, di dalam tidurmu. Wa qala sami'tu an-nabi ba'd yakhtub faqala la yuhaddisanna ahadukum bitala'ubi syaitan bihi fi manamih. Ini dalam riwayat lain. Dan tadi saya ingin tegaskan bahwa yang membedakan semua adalah Al-Quran dan Sunnah dan Syariat. Cocok dengan Quran dan Sunnah. Mimpi itu hak, wangsit itu hak, ilham itu hak, kasyaf itu hak. Yang bertentangan, maka tidak sama sekali kita nyatakan sebagai suatu kebenaran. Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam tafsir surat Al-Mu'awwidhatain yang dinukil dari Majmu' Rasail Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian
Mungkin ada yang bertanya, kalau tidak kita tutup. Oh, saya kira sudah nggak usah tanya. Hah? Ada? Ya, udah 2 aja ya. Ada sekelompok ormas yang mengaku dirinya sunnah atau salafi. Mengatakan bahwa TV Roja itu didanai oleh orang Syiah. Tolong penjelasannya karena TV Roja favorit saya. Pak, Bapak tanyain aja, rekeningnya mana? Transfer dari orang Syiah siapa? Itu aja paling final. Ya. Semua transaksi sekarang apalagi miliaran pakai ditenteng tangan ke tangan. Jarang. Apalagi duit Indonesia segebok. Gitu. Pernah ada orang di bandara di Eropa itu membawa uang sekian juta kan nggak boleh. Ya 1 juta itu sudah uang euro sudah berapa itu? Nggak boleh sudah 1 juta. Orang Indonesia diperiksa. Berapa uang kamu? 1 juta. Langsung dibawa ke tempat khusus. Wah 1 juta. Bayanginnya kali sekian. Ini sudah lebih daripada normalnya. Ternyata setelah berapa kursnya? Ya 1 euro itu sama dengan 22.000. Udah, bawa balik. Udah ya. Itu numpuk gede. Gak mungkin. Simpelnya. Ada yang menuduh juga. Katanya didanai Yahudi. Mana rekeningnya? Mana bukti transfernya? Katanya antum harus ngomong dengan ilmu. Wa antaqulu 'ala Allah wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mana? Ya. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ad. Itu aja. Minimal antum tahu orang Syiahnya itu siapa. Loh itu. Kalau enggak, ya sudah, hoak. Ya, kadzib. Kabar burung, enggak perlu dipercaya. Sahib saya mempunyai tuan guru. Dan dia bahwasanya tuan gurunya itu bisa sholat di atas air. Dan juga kalau dia tidak kalau mandi tidak keruh ya. Apa itu? Tulisannya jelek ini Pak. Susah dibaca. Antum kalau nulis yang bagus Pak. Jadi intinya mungkin gini, saya pahami bahwa apapun Pak, antum kembalikan kepada Imam Asy-Syafi'i ucapannya tadi. Walaupun bisa berjalan di atas air, walaupun bisa terbang di luar angkasa, jangan percaya tentang kehebatan itu adalah karamah wali kalau belum antum cocokkan dengan Alkitab wa Sunnah. Itu. Sekarang saya tanya, amalan-amalan yang memasukkan surga, apa bisa jalan di atas air? Dan terus apa hebatnya? Apakah amalan-amalan yang bisa memasukkan surga itu bisa terbang di luar angkasa? Dan itu bukan hebat zaman sekarang. Beli aja tiket Garuda. Udah. Ngapain pakai puasa sampai Masya Allah berbulan-bulan gak makan ini sampai bertahun-tahun. Itu. Saya pernah melihat 2 orang wali. Loh hebat antum. Ana aja belum bisa mengklaim mana wali itu. Wali itu sesuatu yang antara dia dengan Allah. Secara zahir mungkin ciri-cirinya memastikan nggak bisa. Yang satu pakai jubah. Saya pernah melihat 2 mimpi apa? Jubah pegang tasbih. Nah ini kayaknya antum biksu ini yang antum lihat. Karena biksu juga pakai kayak jubahan, cuman sebelah mana yang dibuka itu, ya kayak ihram itu. Tapi pakai kuning. Kuning itu isyarat tingkat Brahmana. Makanya tingkatan paling tertinggi adalah Brahmana. Terus kemudian yang kedua apa? Wisnu. Terus kemudian bukan itu Tuhannya. Sudra paling akhir. Kasatria itu. Itu simbol-simbolnya kuning, putih,
kemudian setelah itu paling akhir itu merah. Nah, kalau orang ditandai merah itu masih Sudra. Dan dulu di India yang disudrakan itu adalah Dravida. Dravida itu aslinya turunan dari Nabi Nuh yang hijrah ke Afrika. Jadi kalau kita usut sejarah permanusiaan, sejak Nabi Nuh alaihissalam setelah fastawat alal judi, mendarat di daerah Judi yang disebutkan dalam firman Allah. Daerah itu tepatnya di Al-Jazirah, perbatasan antara Irak dengan Turki. Kemudian 3 anaknya yang muslim, satunya Sam, nanti melahirkan bangsa Semit, termasuk Arab, Yahudi dan yang lainnya, itu turutan Semit. Makanya bahasa kita ini bahasa Australia Semit bawaannya. Ya. Kemudian Ham itu akhirnya setelah memiliki anak namanya Sudan, hijrah ke Afrika. Ya. Dari sana anak pinak. Setelah di antara mereka sudah banyak, hijrah ke India. Nah, sebagian ternyata kapal perahunya nggak nyampe India, gelondor ke Papua, makanya mirip. Nah, itu. Ini bukan menghina loh Pak, ya. Ini sahih, ya. Ini makanya antum nyengkleng kan orang Indonesia ini ngek. Nah, ini plek gitu. Beda gitu. Karena dari sono. Ini suku Dravida dibudakkan oleh orang Arya. Yang mengklaim turunan Arya diantaranya adalah Khomeini la'natullah alaih. Khomeini mengklaim Arya. Nah, sejak itulah suku Dravida dinyatakan sebagai Sudra. Apalagi setelah muncul Hindu. Hindu itu dilahirkan kurang lebih 600 sebelum Masehi. Kemudian setelah itu muncullah Buddha. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang ketiganya adalah Yafid. Yafid ini nanti dia mahjar, berkembang biaknya di sekitar daerah-daerah Turki. Ya. Turki, tolong dicamkan, Turki itu bukan Turki ini gini, aslinya At-Turk itu adalah China sekitarnya, tepatnya di gunung mana? Hah? Mana Pak? Ya. Gunung mana? Yunan. Ya Yunan, bukan Yunani ya. Yunani beda, Yunan. Di sana memiliki anak namanya Tauron. Tauron kemudian melahirkan 2, Mongol sama Tartar. Nah, sebagiannya hijrah sampai Indonesia Jawa. Makanya orang Jawa itu turunan Tartar. Tapi setelah itu generasi itu macam-macam bangsa masuk ke Indonesia, ke Jawa semua. Makanya mukanya orang Indonesia terutama Jawa berantakan. Gak karu-karuan. Beda dengan orang Arab runut gitu Pak. Kalau orang Indonesia itu mukanya berantakan gak karuan. Ada India, ada ini, ada itu. Nah, hadirin sekalian, Yafid ini memiliki 2 anak. Yang pertama namanya Ya'jud Ma'jud. Nah, baru ketemu. Yang satunya adalah Yunan. Yunan ini nanti melahirkan tadi itu. Mongol, Tartar dan yang lain. Nah, Ya'jud Ma'jud ini nanti sebagian besar dimasukkan ke dalam tanah oleh siapa? Zulkarnain. Itu. Nah, inilah sejarah permanusiaan. Nah, baru sampai ke Indonesia ada Tartar. Nah, Mongolia ini kenapa sadis? Yang mengobrak-abrik peradaban dunia ini orang Mongolia. Holaku aja ketika masuk Baghdad membunuh 1.800.000 ahli sunnah wal jamaah. Habis semuanya. Karena mereka itu tinggal di pegunungan. Enggak kenal, kata orang-orang kafir aja seperti orientalis, Philip Hitti mengatakan, manusia, dan Lothrop Sodrak juga mengatakan, manusia yang tidak kenal kecuali 2, bunuh orang sama taat membabi buta sama pemimpin, kecuali Mongol. Itu tok peradabannya. Bunuh orang, taat memimpin membabi buta. Apalagi zaman Timur Leng. Anda tahu sejarahnya Timur Leng. Anak cucunya si Holako. Timur Leng. Habis semuanya. Dia awalnya Syiah. Wahdatul Wujud juga. Seperti kalau di Jawa Amangkurat 1. Kalau Tuhan itu 1, raja harus 1. Nggak boleh yang lainnya jadi raja.
Siapa yang nggak mengakui saya serajam, satu-satunya dimengakui saya bunuh. Amangkurat juga sama. Amangkurat itu kena wahdatul wujud Syiah. Saya tuh ini Tuhan. Apa saja yang saya lakukan halal, sah. Ya, termasuk membunuh ulama kiri Gedaton, ada 6.000 dibantai di depannya oleh algojo-algojonya. Makanya hadirin sekalian, kalau sekarang orang tidak paham tentang bahaya Syiah, baca itu kisah Amangkurat. Sejarah berdarah Syiah sudah dibuktikan. 6.000 ulama kiri Gedaton dibantai habis mati. Itu. Nah, disinilah Timur Leng sampai pernah Pak, sapu tangannya itu jatuh ke laut, disuruh mengambil 1.000 pasukannya. Itu, Masya Allah, manusia aneh. Tapi anehnya, rajin tahajud, hafal Al-Quran 30 juz. Itu. Dan sama anak buahnya soleh banget ya. Bagus banget. Ini. Tapi kalau sudah perang sadisnya, dia itu pincang Pak. Makanya dikatakan Timur Leng, Timur pincang. Itu. Dan hidupnya tidak pernah nggak jihad, menurut versi dia. Selalu perang sampai matinya jadi tengah jalan. Nggak pernah pulang. Pernah ketika masuk Suriah, menang, 20.000 kepala dijadikan piramida. Kepalanya dikeletakin di luar, nongol begini semua. 20.000. Subhanallah. Kalau antum baca ini orang, Masya Allah, konyol. Udah deh. Nggak bisa dijulukin manusia. Kalau lagi perang. Di saat menjatuhkan Bukhara juga begitu. 70.000 orang dibikin menara kepalanya. Itu. Ini sejarah Pak. Makanya antum belajar sejarah. Sejarah itu guru kita yang tidak pernah dusta. Dan tidak pernah mengajari teori, tapi praktek kenyataan. Dan pilar masa yang akan sekarang dan yang akan datang. Sehingga katanya Imam Ibnu Khaldun, sejarah adalah madhab paling bergengsi, pelajaran ilmu paling bagus, karena dengan sejarah kita bisa mengetahui, mempelajari para nabi untuk kita ambil sirahnya, para raja, tata kelola kerajaan dan pemerintahannya, dan umat-umat jatuh bangunnya. Kita pelajari dari sejarah. Ya, Allah a'lam bishawab. Sudah cukup? Saya tadi diberitahu oleh panitia sampai jam 8:30, dan ini lebih 5 menit. Jadi saya mohon maaf Pak ya, lebih 5 menit. Karena kalau di Toyota ini sudah dapat 2 Innova. Jadi Innova itu keluar setiap 1 menit, sekian, 1 keluar. Alhamdulillah. Makanya tolong Pak, saya minta irit waktu, jaga waktu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya bergaul dengan orang sufi, tidak mengambil faedah kecuali 2. Waktu itu seperti pedang. Kalau enggak kita gunakan untuk nyabet, kita yang disabet. Dan yang kedua, orang itu kalau enggak sibuk dengan kebenaran, akan sibuk dengan kebatilan. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.